Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriah Fajratul Mas'ulah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali. Pertama-tama, saya akan menjelaskan biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Namanya ini memiliki arti tukang pintal benang. Hal ini dikarenakan pekerjaan ayahnya pada saat itu merupakan tukang pintal benang wol. Nama Al-Ghazali juga diambil dari nama kampung kelahirannya, yaitu Ghazalah. Sedangkan tiga nama Muhammad merupakan namanya sendiri, nama ayahnya dan juga nama kakeknya. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di sebuah desa Tus, wilayah Khurasan, Persia, yang saat ini merupakan negara Iran. Imam Al-Ghazali merupakan pemikir Islam yang ulung. Oleh karena itu, dia memiliki gelar Hujatul Islam. Sebelum ayah Al-Ghazali wafat, beliau berpesan atau berwasiat kepada sahabat baiknya yang merupakan seorang sufi untuk memberikan pendidikan kepada kedua anaknya, yaitu Al-Ghazali dan Ahmad, adik Al-Ghazali. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menimba ilmu yang setinggi-tingginya. Pertama-tama, Al-Ghazali belajar agama kepada seorang ustadz yang bernama Ahmad bin Muhammad Raskafi. Setelah itu, beliau pergi ke Jurjan untuk menjadi santri dari Abu Nasr Ismaili. Setelah menyelesaikan belajarnya di Tus dan di Jurjan, beliau meningkatkan pendidikannya di Naisabur. Di sana, ia mulai mengaji kepada seorang pemuka agama yang bernama Al-Juwaini, atau yang biasa disebut juga dengan Imamul Haramain. Kemudian pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Nidamiyah yang terletak di Baghdad. Setelah itu, di umurnya ke-34 tahun, beliau juga diangkat menjadi rektor di universitas tersebut karena prestasi-prestasi yang dicapainya. Selama menjabat menjadi rektor, beliau sering menulis buku-buku dalam banyak bidang, antara lain ilmu kalam, ilmu fikih, dan tanggapan terhadap aliran-aliran filsafat dan kebatinan. Imam Al-Ghazali menjabat menjadi rektor selama 4 tahun. Setelah berhenti menjadi rektor di Universitas Nidamiyah, Imam Al-Ghazali hidup zuhud kepada Allah selama hampir 2 tahun. Imam Al-Ghazali menghabiskan waktunya dengan menjadi hamba Allah yang taat dan mengendalikan hawa nafsunya dengan berholwat, berzikir, beribadah, dan beriktikaf di sebuah masjid di Damaskus. Untuk melanjutkan ibadahnya, beliau pergi ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis inilah hati beliau tergerak untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk untuk memenuhi perintah Allah. Dengan segera, beliau pergi ke Mekah, ke Madinah, dan beliau juga berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW serta ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan kota suci tersebut dan pergi menuju Hijaz. Setelah berkelana dari Syam, Baitul Maqdis dan Hijaz selama kurang lebih 10 tahun, Imam Al-Ghazali kembali diminta oleh Fahrul Muluk untuk kembali mengajar di Universitas Nidamiyah pada tahun 499 Hijriah atau 1106 Masehi. Berbeda dengan dahulu, kini Imam Al-Ghazali mengajar sebagai tokoh pendidikan yang mewarisi dan mengarifi pengajaran Nabi Muhammad. Dan kitab pertama yang disusun oleh Imam Al-Ghazali setelah beliau kembali mengajar di Universitas Nidamiyah adalah Al-Munqidh min Al-Dalal atau penyelamat dari kesesatan. Kitab ini berisi kehidupan Imam Al-Ghazali dan juga transisi hidup Imam Al-Ghazali tentang pemikiran yang mengubah pandangannya tentang nilai-nilai kehidupan. Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali memberikan pemikirannya tentang bagaimana Tuhan itu dapat terbuka bagi manusia,
bagaimana iman dalam jiwa manusia dapat tumbuh dan berkembang, dan cara-cara mendapatkan ilmu yang sejati. Imam Al-Ghazali pulang ke hadirat Allah pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Tsaniyah tahun 505 Hijriah atau 18 Desember tahun 1111 Masehi di usia yang ke-55 tahun. Imam Al-Ghazali dimakamkan di sebelah tempat beliau berholwat atau honako. Selanjutnya saya akan menjelaskan karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali banyak menghasilkan karya yang luar biasa dan banyak dari karyanya yang terkenal hingga sekarang. Imam Al-Ghazali menghasilkan karya dari berbagai bidang ilmu. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Di sini saya akan menjelaskannya. Ihya Ulumuddin merupakan kitab yang terdiri dari 4 juz besar. Kitab ini membahas ajaran-ajaran agama sekaligus pendidikan. Dalam kitab ini juga membahas berbagai bidang ilmu, seperti ilmu fikih, ilmu akhlak, dan juga ilmu kalam. Pada juz pertama kitab ini membahas mengenai hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan pengajarannya, serta para ahli ilmu dan derajat yang dimuliakan. Dalam juz pertama juga membahas tentang ilmu pengetahuan yang lain, terutama ilmu syariah dan ibadah. Sedangkan dalam juz kedua membahas tentang cara bermuamalah antar manusia. Sedangkan juz ketiga dan juz keempat membahas hal yang sama, yaitu metode pembentukan akhlak yang baik dan terpuji, dan juga bagaimana cara membentuk kembali akhlak yang telah rusak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali. Pertama-tama, jika kita ingin memahami bagaimana pemikiran filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali, kita harus mengetahui dahulu aspek-aspek pendidikan, yaitu yang pertama, aspek tujuan pendidikan, yang kedua, kurikulum pendidikan, yang ketiga, metode pendidikan, yang keempat, etika guru, dan yang terakhir, etika murid. Jika kita sudah mengetahui aspek-aspek pendidikan tersebut, kita juga dapat memahami bagaimana pemikiran filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Imam Al-Ghazali memiliki pendapat yang berbeda dari kebanyakan ahli filsafat pendidikan Islam. Menurutnya ada 2 tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu harus terwujudnya kesempurnaan pada diri manusia yang berujung kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua juga harus terwujudnya kesempurnaan diri pada manusia yang berakhir dengan kebahagiaannya di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali ingin mengajarkan kepada manusia agar dapat mewujudkan keinginan serta cita-citanya yang mengarah kepada tujuan akhir dari apa yang mereka maksud dari suatu pendidikan. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai tujuan pendidikan ini sesuai atau sejalan dengan tren-tren agama dan etika dengan tidak melupakan masalah-masalah duniawi. Tidak melupakan masalah-masalah duniawi menurut Imam Al-Ghazali ini memiliki maksud untuk mencapai kebahagiaan hidup di alam akhirat kelak yang lebih bersifat utama, abadi, dan lebih kekal dari alam dunia. Dunia dilihat dari seseorang yang memandangnya sebagai tempat tinggal sementara berupa alat perkebunan untuk kehidupan di akhirat kelak yang akan mengantarkannya untuk menemui Tuhannya. Sedangkan jika dunia dilihat oleh seseorang yang memandangnya sebagai tempat tinggal untuk selamanya, dapat dipastikan orang tersebut akan terjerumus ke dalam buayan dunia dan tidak akan pernah terfikir sedikit pun terhadap kehidupan di akhirat kelak yang kekal dan abadi. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum menurut Imam Al-Ghazali berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ilmu yang terkutuk.
yaitu ilmu yang tidak memiliki manfaat sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu ini tercela karena membawa kemudaratan bagi orang yang memilikinya dan kepada orang lain. Contoh ilmu ini adalah ilmu sihir, ilmu nujum, dan juga ilmu ramalan. Yang kedua, ilmu yang terpuji, yaitu ilmu yang berkaitan dengan segala bentuk peribadatan. Seperti contoh ilmu yang berkaitan dengan kebersihan diri dari segala macam bentuk salah dan dosa, ilmu yang membuat seseorang menjadi dekat dengan Allah dan melaksanakan segala hal yang diridhoinya, serta ilmu yang membekali seseorang untuk hidup di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu ilmu yang terpuji dengan kadar tertentu atau sedikit dan tercela, yaitu apabila ilmu ini dipelajari secara lebih mendalam sehingga menyebabkan kekacauan dan keraguan dalam keyakinan seseorang sehingga membawa seseorang itu kepada kekafiran, seperti contoh ilmu filsafat. Dalam menyusun kurikulum pelajaran, Imam Al-Ghazali lebih menekankan kepada ilmu agama, etika, dan juga ilmu budaya. Karena menurut Imam Al-Ghazali, ilmu itu wajib dituntut bukan karena keuntungan di luar hakikatnya, melainkan dari dalam hakikat itu sendiri. Selain itu, walaupun Imam Al-Ghazali menekankan kepentingan keahlian esensial dalam kehidupan dan masyarakat, Imam Al-Ghazali tidak menekankan pentingnya keterampilan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode pengajaran. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali tertuju kepada metode khusus pengajaran agama bagi anak-anak. Perhatian Imam Al-Ghazali mengenai metode pengajaran agama sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan secara umum, yaitu sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Karena menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan itu merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan hubungan erat dan berkaitan antara dua orang, yaitu seorang guru dan muridnya. Faktor keteladanan seorang guru juga dikaitkan dengan sudut pandangnya tentang pekerjaannya, yaitu mengajar. Karena menurut Imam Al-Ghazali, pekerjaan mengajar merupakan pekerjaan yang sangat mulia di mata Allah, di mana status menjadi seorang guru mempunyai derajat yang sejajar dengan tugas kenabian. Hal tersebut juga terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dijelaskan bahwa mengajar merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Menurut Al-Ghazali, mengajar juga merupakan bentuk lain dari suatu pengabdian manusia kepada Tuhannya dengan menjalankan perintahnya. Al-Ghazali berpendapat bahwa Allah telah menghiasi hati seorang alim dengan ilmu, dan untuk menyampaikan sebuah ilmu harus ada seorang perantara. Menurut Al-Ghazali, menjadi seorang perantara antara Tuhan dan makhluknya dalam mendekatkan dirinya kepada Allah merupakan martabat yang paling tinggi. Tidak ada martabat yang lebih tinggi lagi daripada itu. Yang keempat, kriteria guru yang baik. Menurut Al-Ghazali, guru yang baik adalah guru yang dapat diserahi tugas mengajar, cerdas, sehat akalnya, baik tingkah lakunya ataupun akhlaknya, serta memiliki fisik yang kuat. Adapun sifat-sifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu yang pertama, memiliki rasa kasih sayang. Yang kedua, tidak boleh menuntut upah. Yang ketiga, dapat dijadikan suri tauladan. Yang keempat, menggunakan cara simpati dan halus saat mengajar. Yang kelima, mengakui adanya perbedaan potensi murid. Yang keenam, mengetahui bakat, tabiat, dan kejiwaan sesuai tingkat usia. Yang ketujuh, berpegang teguh pada prinsip. Selanjutnya, yang kelima, sifat murid yang baik. Berdasar kepada tujuan pendidikan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah
Seorang murid dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jiwa yang bersih. Yang kedua, menjauhkan diri dari persoalan duniawi. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang keempat, tidak mempelajari ilmu yang saling berlawanan. Yang kelima, mempelajari ilmu secara bertahap. Yang keenam atau yang terakhir, mengenal setiap ilmu yang dipelajarinya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.